Di 021583022. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangan. Selain ada Pak Sudaryatmo dari LKI juga bergabung melalui sambungan telepon. Ada Pak Adiatna, manajer media PT Pertamina. Selamat malam Pak Adiatna. Selamat malam, Selamat malam Pak Daya. Alasan yang dikemukakan Pertamina untuk menaikkan harga LPG 12 kg adalah Pertamina terus merugi, begitu. Kalau tidak dinaikkan, Pertamina terus merugi. Yang juga jadi pertanyaan banyak orang, mengapa Pertamina selalu merugi, Pak Adiatna? Ya, jadi kalau bicara rugi, ini kan kita bicara komponen ya. Komponen harga pokok ya. Komponen harga pokok itu ada dua faktor yang di luar kendali Pertamina. Yang pertama adalah harga CP Aramco, karena kita 60% impor dan juga kita membeli LPG di Indonesia juga dengan harga patokan itu. Yang kedua adalah kurs dolar. Jadi kalau kurs dolarnya makin melemah, makanya harga LPG makin mahal. Dan dua komponen itu tidak bisa dalam kendali Pertamina. Sehingga dua inilah membentuk patokan-patokan kira-kira berapa kali kita akan menyesuaikan harga sehingga mencapai harga keekonomiannya. Nah, yang sekarang selain kenaikan harga LPG 12 kg, ada dampak dari kenaikan tersebut. Selain juga disparitas harga yang semakin lebar dengan LPG 3 kg, masyarakat kemudian berbondong-bondong beralih ke LPG 3 kg yang sebetulnya adalah yang disubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu. Apakah konsekuensi ini sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Pertamina? Ya, saya koreksi sebentar ya, kata berbondong-bondong ini seolah-olah secara masif dan luar biasa semuanya berpindah. Kenyataannya tidak demikian, karena kenaikan harga ini bukan yang pertama. Bulan Januari juga sudah kita menyesuaikan harga. Memang biasanya konsumen itu pada bulan-bulan pertama dia akan mengurangi pembelian dan ada kecenderungan untuk berpindah. Tetapi setelah bulan kedua dan seterusnya itu konsumen kembali lagi. Karena memang LPG 12 kilo itu pas nyamannya, pas panasnya juga pasti ada di mana-mana dan segmennya itu memang masyarakat menengah ke atas. Untuk yang biasa menggunakan LPG 12 kilo dan sejak awal kita jual tahun 70-an. Jadi polanya memang seperti itu ya, yang terjadi terus setelah kenaikan harga biasanya memang beralih tapi kemudian akan kembali lagi. Nah, Pak Adiatna, ini kalau kita bicara soal harga, soal merugi, tadi Anda juga sempat sebutkan hal-hal di luar kendali, diantara adalah kurs dolar. Nah, konsumsi LPG ini terus melonjak, Pak. Produksi LPG dalam negeri sedikit atau sekitar 41%, hampir sisanya 60% impor. Tujuan dan siasat Pertamina seperti apa menyikapinya? Ya, mengenai kebijakan kita ini kan tidak terlepas dari kegiatan hulu kita ya. Kegiatan hulu kita yang sumur-sumur yang tadinya banyak memproduksi gas LPG atau gas propan dan butan C3 dan C4, saat ini banyak reservoirnya sudah tidak menghasilkan itu. Yang tinggal memproduksikan C1 dan C2 yang kita kenal dengan LNG. Jadi oleh sebab itu kita juga banyak impor dari luar dan kita juga menggunakan harga pasaran dunia untuk mendapatkannya. Dan itu sangat terpengaruh terhadap kurs dolar ya. Ini ada Pak Sudaryatmo dari YLKI. Pak Adiatna mungkin bisa berbincang langsung terkait hal ini. Silahkan Pak Sudaryatmo. Iya Pak Sudaryatmo, selamat malam. Iya, jadi memang mestinya kenaikan itu harus dilihat dari dua perspektif ya. Pertama perspektif Pertamina selaku entitas bisnis, yang kedua perspektif konsumen. Nah, ini juga mestinya setiap kebijakan kenaikan harga ini kan dampaknya ke meningkatkan expenses. Nah, ini juga dalam pandangan lembaga konsumen itu ada riset konsumen bahwa kenaikan ini memang masih dalam batas kemampuan konsumen. Syukur kalau ada profil penggunanya itu lebih bagus. Ini yang mestinya harus dikomunikasikan ke publik. Jadi agak susah juga kalau publik hanya disodori Pertamina merugi bisnis 2 kilo penjelasan macam-macam. Tapi juga mestinya ada argumen dari sisi konsumennya atau semacam financial check up lah. Sebenarnya konsumen itu bisa nggak dibebani dengan kenaikan ini? Terus kalau bisa itu berapa persen sih kenaikan itu masih dalam toleransi kemampuan konsumen tadi kan gitu. Kita dengarkan lagi ada penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam. Malam. Pak Tumpal, selamat malam. Silahkan Pak. Begini, tadi disebut ada 3 sumber atau jenis gas itu ya. Yang curah, yang 5 dan yang 12. Yang kedua juga kita selalu bilang gas itu lebih murah. Harus konversi dari minyak ke gas.
Jangan-jangan bisa nggak subsidi silang di antara ketiga ini sehingga nggak perlu menaikkan harga yang 12. Oke, baik. Satu. Yang kedua, ada juga persoalan di sana oplosan seperti disebutkan tadi. Ini juga kecurangan naik. Belum lagi persoalan-persoalan kebocoran seperti di Batam dan di kemarin terakhir di Irian Jaya ya. Nah, kelihatannya ini nggak serius kita menangani energi ini. Oke. Baik, Pak Tumpal di Jakarta. Terima kasih untuk telepon dan partisipasi Anda. Nanti akan dijawab setelah jeda berikut. Kami nantikan terus telepon Anda di 02158322. Suara Anda kembali sesaat lagi.